Nama sebelumnya Pendeta Nofriyanto Dolontelide, Sarjana Teologi, Magister of Science. Kuliah S1-nya di Universitas Kristen Indonesia Tomohon, khususnya Fakultas Teologi. Kemudian saya menjabat ketika lulus dari Teologi UKIT, menjabat sebagai pendeta berada di Kepulauan Sangihe, Kota Tahuna, pendeta Gereja Masehi Injili Sangihe Laut. Saya mencari tahu kebenaran di dalam Islam. Saya mencari tahu kebenaran yang hakiki di dalam Islam itu dalam kitab Keluaran pasal 20 dikatakan dalam tema judul ke-10 firman, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung bagimu untuk disembah. Ketika saya sinkronkan dengan Al-Quran, maka di situ jelas dikatakan dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang menjadi persoalan dilematis ini ketika bergeser ke penyimpangan perjanjian baru. Jadi ketika saya belajar tentang kajian Injil terjemahan Yunani asli dan Yunani Inggris, ternyata pengajarannya itu sudah kontradiktif dengan ajaran dari perjanjian lama. Tetapi kalau di agama saya sebelumnya, setiap individu berbeda doanya. Saya katakan kepada mereka, sebenarnya itu semua instruksi dari leadernya, pemimpinnya. Karena memang waktu saya pendeta, saya punya bawahannya, yaitu majelis jemaat, penatua dengan diaken. Yang bikin khotbah renungan itu saya, bukan mereka minta doanya saya, semua saya. Jadi doa itu awalnya dari saya, jadi saya perintah saya. Dalam tata cara ibadahnya berbeda dengan Islam. Sangat kontradiktif cara ibadahnya dengan Islam. Cara ibadahnya berbeda. Kenapa berbeda? Nah, kalau orang masuk gereja di Sangir, masuk gereja itu biar mabuk bisa, biar kentut bisa, perempuan pakai satu tali cadeko bisa. Tetapi di dalam Islam itu berbeda. Nah, di Islam itu berbeda. Saya dulu pakai jas, pakai dasi, pimpin ibadah dengan performance style yang luar biasa. Biar saya kentut-kentut, biar saya minum, biar mabuk, baca khotbah di gereja boleh. Tetapi di dalam Islam itu beda sekali, 180 derajat. Dia punya ketenangan, punya ketenangan dan ketenangan hati dan ketenangan jiwa ketika orang sholat. Bayangkan, awalnya itu dari niat ambil wudhu, kemudian kita sholat. Dan sholat ini sebenarnya bukan ketika orang berada di dunia. Peragaan sholat ini sejak ada di rahim ibu.
bentuk-bentuk peragaan sholat itu sejak ada di rahim ibu, cuma kita tidak bisa memahami. Saya tidak mengatakan bahwa agama yang saya tinggalkan itu jelek. Semua agama itu mengajarkan sesuatu yang baik. Tetapi kenapa saya memilih Islam? Karena saya menemukan kebenaran yang hakiki di dalam kitab dan tauhid. Ya. Di Sangir Tahuna itu ada 109 orang yang telah bersahadat, itu mantan jemaah saya waktu pendeta. Sehingga 109 orang ini yang ada di kampung saya, di peta raya itu terbagi 4, peta timur, peta barat, peta selatan, peta induk. Di sini mereka nantinya akan saya lindungi, saya arahkan, saya kuatkan, supaya tetap istiqomah di dalam Islam. Oke, terima kasih. Jadi maksud saya ketika saya membangun musola ini karena memang sejarah Islam di Sangir Talaut baru kali ini ada musola mu'alafah sejarah Islam dari tahun kemarin. Kenapa saya berusaha membuat musola ini? Ini semua terjadi karena izin Allah lewat dakwah saya. Ketika saya mendapat sedekah, ketika saya berceramah, saya kumpul dan saya tabung, saya membeli tanah di sana dengan ukuran 63 panjangnya, lebarnya 15 meter. Saya membuat musola ini dan taman pengajian mu'alafah karena saya berkerinduan bahwa di situ saya harus menguatkan akidah secara Islamologi dan Kristologi dan juga memberantas buta aksara Al-Quran. Sehingga ketika orang yang baru bersahadat masuk Islam bisa dibina, bisa dirangkul selama 4 bulan bersama saya, dan di situ saya akan berikan penguatan akidah secara Kristologi dan Islamologi. Dan alhamdulillah sementara membangun itu sudah 50% pembangunannya. Ini juga menjadi wadah selain sholat fardu, di situ juga tempat untuk mencurhat bagi mu'alafah yang baru bersahadat. Sehingga 109 orang ini yang ada di kampung saya di peta raya itu terbagi 4, peta timur, peta barat, peta selatan, peta induk. Di sini mereka nantinya akan saya lindungi, saya arahkan, saya kuatkan supaya tetap istiqomah di dalam Islam. Kenapa? Karena banyak saya lihat kebanyakan mu'alafah ketika disahadat mereka mereka langsung dibiarkan, sehingga mereka itu dibiarkan. Akhirnya ketika suami atau istrinya meninggal, langsung kembali ulang ke agama sebelumnya. Dan saya minta doa supaya insya Allah mereka ini tetap istiqomah dan selalu dalam lingkungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena banyak saya lihat kebanyakan mu'alafah ketika disahadat mereka mereka langsung dibiarkan, sehingga mereka itu dibiarkan. Akhirnya ketika suami atau istrinya meninggal, langsung kembali ulang ke agama sebelumnya. Dan saya minta doa supaya insya Allah mereka ini tetap istiqomah dan selalu dalam lingkungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi musola ini dibangun, musola dan semi masjid ini di tempat beliau, ya. Nah, beliau sebagai pendiri dan beliau mensyahadatkan jemaatnya 109 orang. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Jadi jemaatnya beliau itu disyahadatkan 109 orang. Nah, Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang memiliki rezeki berlebihan, silahkan ya bantu dukung beliau mendirikan musola, ya, dan insya Allah kedepannya akan menjadi masjid. Masih menggunakan rekening saya, nama saya, karena Jim Media Channel tidak berafiliasi dengan yayasan manapun, sehingga menggunakan rekening nama saya pribadi.
di Bank Syariah Indonesia, kode bank 451-718-388-3784 atas nama saya. Konfirmasi bukti transfer Anda di 0812-1220-9052. Jangan lupa sertakan angka 7 di belakang transfer Bapak Ibu. Jadi angka 7 itu menandai bahwa uang yang masuk itu untuk pembangunan musola di sana, dan Ji Media Channel akan terus mensupport sampai dengan musola ini terrealisasi ya, dan ini tugas kita semua dan tanggung jawab kita semua ya, karena para mualaf jemaatnya dari ini tentunya membutuhkan sarana untuk belajar mengaji, kemudian sarana untuk sholat, sarana untuk mereka beribadah dan lain sebagainya. Lima pesan bagi para mu'alaf: jadilah Islam yang benar-benar Islam yang kafah, mengikuti syariat aturan di dalam Islam. Walaupun kadangkala kita berbeda pemahaman, tetapi kuncinya walaupun kita berbeda organisasi, mau Serikat Islam, Muhammadiyah, NU, mau aliran syariat, Marifat, Marifatullah, Tarekat, tetap kita berada pada kekuatan Al-Quran dan hadis, tidak boleh melenceng keluar. Kemudian yang kedua, mari kita semua yang mendapat hidayah dari Allah, sebenarnya kita bangga menjadi mu'alaf dan mu'alafah, karena tidak semuanya Allah berikan hidayah, karena hidayah itu hadiah. Hijrah itu mudah, yang sulit itu istiqomah. Untuk itu kita berhijrah bukan menjadi lebih baik dari orang lain, tetapi menjadi lebih baik dari yang dulu lagi. Kemudian yang ketiga, mari kita selalu bertawakal kepada Allah dengan doa di setiap sholat fardu. Mari kita meminta kepada Allah, Allahumma yassir walat asir. Ya Allah, mudahkanlah segala urusanku, jangan disulitkan. Dan yang kedua, innal amra kullahu lillah. Sesungguhnya segala urusan itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mari kita menjadi mu'alaf-mu'alafah yang memberi contoh kepada saudara-saudara kita yang berbeda akidah, dalam arti kalau jadi Islam yang sesungguhnya rajin sholat, rajin mengaji, mengikuti semua syariat-syariat yang diajarkan di dalam Al-Quran. Yang terakhir, saya bangga menjadi mu'alaf, dan saya juga bangga saya punya binaan 109 orang mu'alaf-mu'alafah. Insya Allah saya kerinduan binaan saya ini di Sangir Tahuna, khususnya di Kampung Peta, tetap istiqomah sampai takdir menjemput. Insya Allah kita semua mati dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Islam sejak lahir ini menjadi problematika bagi saya untuk menjalankan dakwah. Saya setengah mati memberikan kebenaran yang hakiki di dalam Islam. Justru Islam sejak lahir ini memberikan contoh yang tidak baik. Mu'alaf-mu'alafnya rajin sholat, mu'alaf-mu'alafnya rajin mengaji, Islamnya tidak mau. Sehingga saya memposisikan ini yang mu'alaf-mu'alafah, ini yang Islam itu mu'alaf-mu'alafah. Jadi luar biasa tantangan begitu. Apalagi kan sekarang, itu kan Islam turunan saja. Mana kan di binaan saya sudah 30 orang yang sudah tahu baca Al-Quran. Ada yang di Islam Iqra 1 tidak tahu huruf alif, tiang listrik berdiri tidak tahu Islam sejak lahir. Subhanallah. Jadi saya punya pendapat, saya katakan kepada mu'alaf-mu'alafah dalam teman pengajian saya, Islam itu tidak boleh berprasangka buruk. Hindarkan 3 perkara yang merusak diri manusia, ujub, riya, dan hasud. Tetapi tanggung jawab kita harus saling mendoakan. Insya Allah Islam sejak lahir itu mendapat hidayah, dibolak-balikan hatinya, sehingga mereka tidak diarahkan di jalan yang bengkok-bengkok, tetapi terus diarahkan oleh Allah di jalan ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki di jalan yang Allahu Akbar walillahil hamd.